Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama Fadli Abdil di podcast on YouTube episode ke-6. Untuk kali ini, episodenya sedikit rada berat teman-teman. Karena ini yang menjadi concern gue. Ya, bukan gue aja sih mungkin. Mungkin lu juga sih. Ya, marilah kita buka dengan video yang satu ini. Gue gak akan adain musik teman-teman, takut kena copyright. Ini Zahra. Kita dekat dari kelas 1 SMK. Kita sering berdua ke kantin. Dia pernah ke rumah gue sambil dikasih kelinci sama bokap gue. Dia selalu jadi partner gue kalau kondangan kemanapun. Kita juga pernah nonton bareng. Dan tahun ini kita lulus sekolah. Entah kenapa, sekarang dia ngejauhin gue. Bahkan kayak orang gak kenal sama gue. WA gue aja gak pernah dibales lagi. Padahal dulu kita sering banget teleponan tiap hari. Dan sekarang itu semua cuma sebuah kenangan bagi gue. Welcome millennial to my channel, millennial. Ya, kita berada dalam teori konstruksi realitas sosial. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu sebuah konstruksi sosial, udah gua cropin. Linknya udah ada, tinggal lu baca-baca deh. Konstruksi sosial adalah realitas atau social construction of reality. Didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Sekarang gua mau bikin brainstorming. Buat lu yang ngedengerin podcast ini, pacaran itu sebuah hal lumrah nggak sih? Kalau lu jawab iya, berarti selamat. Lu sudah menjadi bagian konstruksi sosial milenial. Menarik, karena memang untuk generasi sebelumnya, pacaran itu masih hal yang tabu ya nggak? Gua inget banget, waktu gua masih SD, gua ngeliat orang pacaran yang notabene-nya SMA, gua jijik. Ih, apa sih jijik? Tapi ketika gua SMA, di saat semua orang udah pacaran, gua malah ngeliat anak SD pacaran. Fuck it. Cir. Ini adalah sebuah konstruksi sosial, teman-teman. Kita hidup di mana sebuah aturan yang disepakati bersama menjadi aturan yang sebenarnya. Flexing di sosial media, update bareng pacarnya, mesra-mesraan bareng pacarnya, adalah hal yang lumrah. Adalah hal yang lumrah karena setiap orang melakukan hal itu. Konstruksi sosial. Kalau misalnya lu yang gak ngerti apa sih, lu tuh bagian generasi apa sih, lu bisa cek linknya ada di sini. Lu bisa belajar deh, ya kan? Nah, gue nggak akan bahas baby boomer, gue nggak akan bahas Gen X atau Gen Z atau bahkan Gen Alpha. Gue bakal fokus ke Gen Y atau generasi milenial yang hidup tahun, atau maksud gue yang lahir tahun 1981 hingga tahun 1997. Welcome milenial, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik aja. Gue mau bahas karakteristik dari si milenial sendiri ya. Nah, si milenial. Nah, generasi Y atau yang lebih akrab dengan sebutan generasi milenial adalah generasi yang lahir di saat teknologi sedang berkembang pesat. Kehadiran komputer, video games, gadget, dan smartphone yang tersambung dengan kecanggihan internet membuat generasi ini mudah mendapatkan informasi secara cepat dan sebagainya. Itu positifnya. Kalau yang negatifnya, banyak juga.
Karena mungkin kecepatan kita untuk mengambil informasi, mendapatkan informasi, kita juga cenderung menjadi orang yang konsumtif, man. Kita cenderung menjadi orang yang eh, mau praktis dalam hal apapun, sehingga usaha kita sedikit. Nah, itu jeleknya. Nah, gua mau limitasi lagi sekarang, ya kan? Sebuah artikel dari kompas.com yang membahas tentang gaya pacaran ala generasi milenial. Ya, ini artikel dibuat tahun 2017 oleh siapa ini? Ya mungkin ada di bawah ya. Oh, oleh Kahfi Dirga Cahya. Kahfi bilang nih, generasi milenial sering disebut generasi yang sangat terbuka, senang kepraktisan, dan berani mengambil risiko. Dan tidak jauh di kehidupan asmara pun mereka ternyata tak jauh berbeda. Ini perlu digarisbawahi ini. Berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Gue jadi inget video viral yang sekarang itu ya. Dimana seorang influencer membuat video dimana dia itu hamil. Dan banyak banget orang yang nge-react, banyak banget orang yang bales video itu. Si konstruksi sosial. Kita hidup di mana ternyata hamil di luar nikah itu udah biasa aja, men. Lifestyle. Si konstruksi sosial. Balik lagi ke artikelnya. Milenial dianggap kurang memiliki kedekatan dengan orang tuanya, sehingga kehilangan panutan dalam membina sebuah hubungan yang baik. Banyak yang saat berpacaran hanya mengumbar kemesraan di media sosial. Apakah lu termasuk? Jadi, tidak ada idealisme mengenai hubungan yang baik. Oleh karena itu, dalam generasi milenial itu, percintaan yang bermakna itu adalah sebuah kelangkaan. Nah, dia melihat generasi milenial ini sebuah hubungan yang dianggap sarana untuk mendapatkan pengakuan. Misalnya anggapan bahwa sudah dewasa kalau udah punya pasangan. Nah, kalau yang udah seks itu dianggapnya jantan. Jantan maksud gue, jantan lagi. Lalu udah punya pacar yang ganteng atau cantik itu dianggap sebagai prestasi. Dari dulu sudah ada seperti ini, tapi sedikit berubah sekarang karena kedua orang tua kerja. Dulu kan papanya saja yang kerja. Jadi pada dasarnya penanaman nilainya juga semakin nggak ada. Aksesnya lebih banyak ke Google, kata seorang psikolog. Oleh karena itu, menurut dia, generasi milenial butuh panutan tentang sebuah hubungan yang baik. Bila panutan adalah orang tua, pasti mereka bisa dijadikan teladan. Saat ini, idola generasi milenial adalah selebriti media sosial. Hubungan asmara tokoh idola yang dipamerkan di media sosial dijadikan relationship goal oleh kebanyakan remaja. Selain itu, orang tua juga perlu memposisikan diri sejajar bila berbicara soal pacaran sehat dengan anak mereka. Jadi gimana ya? Gue berasumsi kalau misalnya generasi milenial itu adalah generasi yang keras kepala, ya nggak sih? Malah orang tua pun harus mengkondisikan bagaimana si milenial itu sedang apa gitu loh. Jadi si milenial itu sedang dalam konteks seperti apa sehingga si orang tua baru bisa masuk. Malah orang tua yang menyesuaikan si anak. Jadi egois nggak sih? Itu pertanyaan gue. Generasi yang keras kepala, generasi yang flexing, generasi yang suka akan kepraktisan dan konsumtif. Dan konstruksi sosialnya udah mulai sangat berubah. Nah, sekarang gue mau fokus nih ke yang lain. Buat lu yang lagi denger podcast ini dan lu jomblo, please. Jangan ngerasa berkecil hati, man. Gue gak akan roasting lu. Gue gak akan bully. Gue yakin
Meskipun lu anomali dan gak mengikuti konstruksi sosial tersebut, lu punya background kuat kenapa lu bertahan pada prinsip lu itu. Dan gue yakin, men, setiap orang yang punya karakter pasti memiliki jalan yang punya karakter juga. Itu. Nah, gue juga bakal sedikit nyemangatin lu. Kalau menurut sains, orang jomblo berkembang lebih orang jomblo berkembang lebih baik sebagai individu dan mendapatkan lebih banyak manfaat dari waktu sendiri. Lu lebih produktif dan lu lebih fokus sih. Coba lu bayangin orang-orang yang ngebucin. Teman-teman lu yang ngebucin, men. Kalau dia udah kerja, dia pasti mengalokasikan dananya untuk ngajak jalan pacarnya. Nah, untuk ngajak jalan pacarnya tuh bukan hanya jalan aja. Satu, dia tuh pasti beli bensin, ya enggak? Terus yang kedua, dia pasti jajanin dia dong, ya kan? Makan apapun itu, even though itu di restoran atau di kaki lima, ya kan? Belum bioskopnya, 2 tiket dong. Belum cemilan di bioskopnya. Terus udah gitu, waktu yang dia gunakan untuk itu. Belum untuk menghubungi orang yang dia sedang bucinkan itu. Perantara media sosialnya pasti butuh kuota, ya kan? Nah, gue yakin sih artikel ini baik buat lu. Pasti punya strong background kenapa lu nggak pacaran dan mengikuti konstruksi sosial orang-orang di milenial itu. Ya nggak? Nah, gue di sini sedikit concern. Kenapa? Karena konstruksi sosialnya ini, balik lagi ya ke konstruksi sosial, udah ngerasa kayak berubah banget gitu loh. Udah beda banget. Untuk kalian yang ngerasa konstruksi sosialnya juga berubah banget atau enggak lu sepaham dengan gue, lu boleh deh kasih komentar di bawah. Lu ngerasa nggak sih kalau konstruksi sosial milenial sekarang itu udah sangat jauh berbeda? Nah, gue kasih solusi dong sekarang, ya nggak? Untuk menghindari pacaran, udah banyak banget referensinya. Kalau kata pepatah sih, 1001 alasan lu tuh punya untuk melakukan sebuah kejahatan atau tindakan yang tidak terpuji. Tapi lu juga punya 1001 alasan untuk melakukan tindakan terpuji. Atau kebalikannya. Jadi, mungkin hanya seperti itu teman-teman podcast hari ini. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat untuk teman-teman milenial yang sedang mencari jati diri. Fadli Abdul close. Bye-bye.